Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang perubahan yang dilakukan oleh PT KAI. Di sini sebagai anggota kelompok kami ada Alfi Firdaus, Alfian, Dimas, saya, dan Viera Andini. Langsung saja kita masuk ke slide pertama, yaitu sejarah singkat perusahaan, di mana PT Kereta Api Indonesia yang didirikan pada 28 September 1945, dan per 31 Desember 2021, KAI memiliki satu kantor pusat di 9 daerah operasi kegiatan utama yang bergerak dalam bidang usaha pengangkutan penumpang dan barang dengan kereta api usaha, pendidikan dan pelatihan di bidang perkereta-apian, serta usaha penyewaan sarana prasarana fasilitas yang meliputi sewa kios, gudang atau ruang stasiun, dan terminal peti kemas. Kemudian untuk industri transportasi perkereta-apian ini sendiri dimulai pada tahun 1864 ketika NISM membangun jalan kereta api dari Semarang ke Surakarta, Jawa Tengah. Setelah itu, 3 perusahaan lainnya ikut membangun jalur kereta api baik di Jawa maupun di luar Jawa. Kemudian setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 28 September 1945, didirikan Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau KARI, yaitu yang kemudian dirubah menjadi PT Kereta Api Indonesia Persero yang didirikan pada tanggal 1 Juni 1999. Dan perusahaan tersebut memulai kegiatan operasinya secara komersial pada tanggal 1 Oktober 1999. Kemudian untuk slide selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Dimas. Oke. Berikut ada visi dan misi. Visi menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia dan disokong oleh beberapa misi. Yang pertama, untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan, termasuk memprakarsai dan melaksanakan pembangunan infrastruktur penting terkait transportasi. Lanjut. Brand yang digunakan. Ada e-boarding pass, ada perusahaan KAI, KAI Pay, top up dan pembayaran tagihan, connecting train, membership dan loyalty point, first meal dan last meal. Produk jasa yang ditawarkan, angkutan penumpang, kereta restorasi, angkutan barang, angkutan penumpang, neon angkutan. Target pasar, online yaitu pelanggan yang melakukan pembelian lewat channel dan stasiun, konservatif dan service oriented yaitu pelanggan yang melakukan pembelian lewat channel stasiun. Cakupan pasar, angkutan penumpang. Untuk jasa angkutan penumpang jarak jauh dibagi menjadi angkutan penumpang kelas luxury, eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Penumpang kelas tersebut berdasarkan kebutuhan dan kenyamanan serta penghasilan dari berbagai kalangan pelanggan. Angkutan barang, angkutan KAI barang berdiri dari angkutan batu bara dan angkutan lainnya seperti angkutan semen, BBM, PT Kemas, Curah, dan Perkebunan General, Sargo, dan BHP. Lanjut. Selanjutnya ada value, yaitu akhlak. Yang pertama ada amanah, memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Yang kedua ada kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang ketiga ada harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang keempat ada loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat ada adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Dan yang terakhir ada kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Boleh selanjutnya. Perkembangan finansial. Sistem perkeretaapian Indonesia telah sepenuhnya berubah dari perusahaan yang rugi dengan layanan pelanggan di bawah standar hingga menjadi perusahaan dengan layanan pelanggan yang sangat baik, posisi keuangan yang kuat, dan menguntungkan. PT KAI yang sebelumnya tidak tertata di segala bidang, lambat laun berkembang menjadi moda transportasi yang lebih efektif. Kinerja keuangan PT KAI pada tahun 2015 mencatat pertumbuhan pendapatan yang cukup signifikan sebesar 33,03% menjadi 13,93 triliun rupiah dari 10,48 triliun rupiah pada tahun 2014.
Sektor angkutan penumpang memberikan kontribusi pendapatan terbesar 38,33%, naik 5,34 triliun rupiah. 16,75% dari 4,58 triliun rupiah di tahun sebelumnya. Sebaliknya, angkutan barang yang menyumbang 31,27% dari struktur pendapatan pada tahun 2015, meningkat 6,04% menjadi 4,36 triliun rupiah. Menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi KAI karena kemampuan sistem kontrak untuk memprediksi pendapatan perusahaan secara pasti selama perjalanan dari periode waktu tertentu. Kebangkitan PT KAI dalam mengembangkan sarana perkeretaapian Indonesia tidak bisa terlepas dari masa kepemimpinan seorang Ignatius Jonan periode 2009-2014. Kesulitan yang ditemui sepanjang masa jabatannya berkisar dari sisi bisnis, infrastruktur di bawah standar, hingga layanan di bawah standar. Sebagian besar calon direktur utama PT KAI berasal dari dalam organisasi. Ignatius Jonan, karyawan non-PT KAI, tentu akan memperkenalkan kondisi kerja baru kepada perusahaan. Strategi dan gaya manajemennya berhasil menghilangkan persepsi negatif publik terhadap PT KAI. Lanjut. Perkembangan non-finansial. Yang pertama ada manajemen stakeholder. PT KAI akan mempunyai pendekatan manajemen stakeholder yang proaktif untuk mendapatkan dukungan dan stakeholder untuk menjalankan bisnis. KAI akan membentuk tim khusus untuk memperkuat dan menjaga hubungan dengan para stakeholder. Kedua, project development dan delivery. Untuk proyek-proyek KAI ke depan, strategi proyek development dan delivery akan fokus pada peningkatan kapabilitas dalam penyiapan proyek, meningkatkan kapasitas pembiayaan, dan mengembangkan kemampuan yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek. 3. Struktur organisasi. Kedepannya diperlukan struktur organisasi yang product based, yang membagi profit center menjadi 3 bagian, yaitu angkutan penumpang, angkutan barang, dan manajemen aset untuk meningkatkan kinerja setiap lini bisnis, terutama dan mempersiapkan KAI untuk melakukan transformasi bisnis. Yang keempat, teknologi informasi. Untuk meningkatkan kinerja, KAI akan melakukan digitalisasi pada aspek operasionalnya untuk memberi layanan ke pelanggan yang lebih optimal dan meningkatkan efisiensi operasional. Boleh dilanjut oleh Yang kelima ada pengembangan anak perusahaan atau parenting strategi. Agar perusahaan KAI terus mendukung KAI Group dan menghindari adanya tumpang tindih, KAI akan menerapkan parenting strategi secara strategik atau aktif untuk setiap lini bisnis pada setiap anak perusahaan. Lalu yang keenam adalah sumber daya manusia. KAI akan memprioritaskan kolaborasi sebagai perilaku utamanya yang akan memungkinkan spektrum implementasi budaya yang lebih luas dan meningkatkan peran strategis SDM dalam mengelola bakat di KAI. Lalu yang ketujuh ada produksi. Kinerja produksi sangat berhubungan dengan alat produksi sarana yang siap operasi dan didukung oleh kekuatan alat produksi prasarana, jalan rel dan jembatan serta sinyal, telekomunikasi dan listrik. Kinerja produksi merupakan tolak ukur kinerja yang mendorong perusahaan dalam mencapai keselamatan, ketepatan waktu, pelayanan, dan kenyamanan. Lalu yang terakhir ada pemasaran. Perusahaan saat ini berada pada posisi pertumbuhan, sehingga strategi yang dipilih oleh manajemen pada tahap awal adalah pertumbuhan dengan berfokus pada pengembangan jasa angkutan barang yang didukung oleh angkutan penumpang. Lalu perubahan yang dilakukan dan alasan perubahan. PT KAI telah melakukan perubahan sistem seperti perubahan sistem pembelian tiket berbasis digital. PT KAI telah menggunakan konsep transorganizational change sebagai upaya merespon perubahan akibat lingkungan dan teknologi yang semakin berkembang saat ini. PT KAI telah melakukan perubahan pada sistem regenerasi pegawai. Dalam hal ini, PT KAI mengubah sistem perekrutan yang manual dan tradisional menjadi sistem perekrutan berbasis digital yang lebih transparan dan terbuka kepada masyarakat luas. Yang mempengaruhi pengembangan organisasi PT KAI sendiri, salah satunya yakni general environment atau faktor lingkungan sosial yang secara tidak langsung mempengaruhi organisasi. Hal tersebut dapat kita lihat dari perusahaan lingkungan akibat pandemi COVID-19 dan perubahan struktur pemimpin PT KAI. Selain itu, perubahan teknologi saat ini juga menuntut PT KAI untuk dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi pada era modernisasi ini. Dalam perkembangannya, terlihat bahwa PT KAI memiliki sejumlah pendekatan dan strategi dalam melakukan pengembangan organisasinya. PT KAI menggunakan pendekatan
unilateral power, di mana adanya pergantian pemimpin beserta gaya kepemimpinan yang berbeda, sehingga berdampak pada perubahan pelayanan berbisnis product oriented menjadi customer oriented. Dengan melakukan perubahan fokus pelayanan, juga menyebabkan adanya perubahan struktur organisasi dalam PT KAI dan menetapkan sejumlah kejelasan tugas pemenang yang berbeda-beda. Selanjutnya, mengenai strategi yang diambil oleh PT KAI, yaitu melalui coaching dan mentoring. Lalu PT KAI menerapkan karakteristik learning organization untuk mendukung keberlanjutan perusahaannya, seperti memperluas kompetensi pegawai, kemampuan untuk mengevaluasi diri, share vision, team learning, hingga system thinking, guna memprediksi pola perubahan yang terjadi. Ini dilaksanakan melalui program kerjasama dan program pendidikan dan pelatihan, salah satunya melalui pelatihan basic development. Berbagai upaya pengembangan organisasi yang dilakukan PT KAI telah cukup berhasil dalam menghadapi tuntunan perubahan yang terjadi saat ini. Mulai dari perubahan lingkungan, perubahan sistem, hingga perubahan struktur. Tidak hanya sampai di situ, PT KAI juga telah berhasil menerapkan upaya-upaya organisasi pembelajar guna menciptakan keberlanjutan atas pengembangan organisasi yang dibawanya. Dan baik, kemudian sekian presentasi dari kami. Semoga informasi dan ilmu yang diberikan bermanfaat. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.